Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelumnya makasih banyak yang sudah ikut mendukung kanal Suara Kaki Lima dengan cara mensubscribe, terus ya ngelek-ngelek, ya minimal nonton lah gitu. Jadi kalau nggak nonton juga nggak apa-apa, nggak nonton nggak apa-apa. Karena saya punya astagfirullahaladzim. Saya punya prinsip itu tetap berkarya walau nggak ada yang nonton. Oke, tapi makasih banyak ya udah ada yang komen, udah ada yang subscribe, udah yang nge-share juga banyak gitu. Makasih banyak, makasih. Semoga kalian pada sehat, panjang umurnya, berkah rezekinya, terus banyak uangnya gitu ya. Soleh-soleh anaknya. Amin, amin, amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa peristiwa, satu peristiwa lah, kepanjangan nanti HP saya nggak muat, HP bantingan masalahnya ini. Eh, jadi kemarin lalu itu ya, artinya beberapa hari yang lalu ada satu, apa sih ini, menggembirakan atau menggembirakan atau mengesalkan atau apa ini? Kejaksaan Agung menyerahkan harta sitaan, hasil sitaan dalam kasus apa namanya itu, kasus ekspor CPO ya, minyak mentah dan minyak sawit kalau tidak salah seperti itu. Itu dari beberapa dari beberapa perusahaan itu yang apa namanya, apa sih namanya, yang terseret kasus tersebut gitu kan. Ada beberapa perusahaan dan juga termasuk orang-orang yang berada di lingkaran apa namanya, dirjen itu, kementerian gitu kan. Nah, perdagangan mestinya ini. Oke teman-teman, eh, jadi ya saya ulang lagi ya, beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung itu menyerahkan harta hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak mentah CPO dan minyak sawit eh, kepada pemerintah, kepada negara, yang jelas karena sementara ini dipimpin oleh Pak Prabowo ya, kepada Presiden Prabowo. Nilainya nggak main-main bro, 13 triliun. Aduh ya Allah Gusti, 13 triliun itu model uangnya kayak apa gitu. Aduh, 13 triliun. Ya, pantesan masih ingat lalu itu waktu bulan Ramadan apa ya, tahun kemarin itu. Atau kapan itu, saya lupa itu. Waktu kita itu kena krisis minyak, minyak minyak kelapa ya, minyak goreng. Kita mengalami krisis minyak goreng itu beberapa bulan itu ya, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan itu kan. Eh, itu sampai minyak itu langka di kampung saya itu. Waktu itu harga itu variatif ya, harga, karena ada supply itu, ada orang yang sengaja mendatangkan supply itu besar-besaran karena itu, karena mungkin mereka punya stok, distributornya itu punya stok banyak sebelumnya gitu, mungkin kemudian dikeluarkan pas waktu itu dengan harga mahal kan. Jadi harganya itu variatif, ada yang 30, ada yang 35 sampai 40 ribu itu per liter. Jadi gila ini, gila-gilaan harganya. Padahal lazimnya waktu itu kan awal mulanya 15 toh, 15 ribu, kemudian ada yang 14, 15 lah. Kemudian naik, setelah ada krisis itu naik ke 18, sekarang sudah 20 ribu kan per liter di kampungku sini, enggak tahu di tempat lainnya. Ya gara-garanya itu, gara-garanya. Jadi minyak yang ada, produksi minyak yang ada itu yang seharusnya sekian persen itu dipasarkan di dalam negeri, ternyata diekspor ke luar negeri. Karena apa? Ya mungkin kalau diekspor ke luar negeri itu punya nilai tambah lebih, kemungkinan seperti itu gitu kan. Jadi ya daripada dijual di dalam negeri dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, mungkin para pengusaha ini ya udahlah nakal kan, biasa mafia lah kayak gitu kan.
Ah, mending ekspor aja ke luar negeri gitu kan. Di luar negeri kan berani mahal, mungkin kan kayak gitu. Ah, ya udah akhirnya di negeri kita kan jadi kelangkaan minyak waktu itu. Iya, kurang ajar banget ini memang orang-orang seperti ini kan. 13 triliun. Aduh 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 aduh. 13 triliun rupiah ini, ya Allah Rabbi. Bayangin, waktu itu ya, uang rakyat Indonesia yang terkuras waktu itu, bayangkan. Kalau seandainya, kan waktu itu harga itu katakanlah harga 30.000 gitu kan. Kalikan 1 juta rakyat Indonesia yang membeli 30.000 dengan harga 30.000 itu minyak per liter. Kalau dalam 1 hari itu 1 juta, katakan 1 juta orang seluruh Indonesia membeli dengan harga 30.000, katakan. Udah berapa itu? 30.000 juta. Ya 30.000 juta itu berapa? 30 miliar ya. 30 miliar. Aduh ya Allah Robi. Itu dalam per hari. Jadi uang rakyat Indonesia yang terkuras karena gara-gara itu 30 miliar. Hmm. Yang seharusnya kan 15 miliar masih ini, masih di tangan masing-masing rakyat Indonesia kan, yang dalam per sejuta orang. Lah kalau dalam 1 hari itu ada misalnya 10 juta orang, ya tinggal kalikan aja. Triliunan rupiah bro, ruginya kita rakyat Indonesia, rakyat kecil kan ya. Kasihan. Itu ya gara-gara mafia itu, mafia-mafia yang seperti itu Masya Allah, itu kalau orang yang punya moral itu kan harusnya berpikir tanggung jawab moralnya nanti di hadapan Tuhan, harus berhadapan dengan sekian ratus gitu ya, sekian ratus juta rakyat Indonesia yang terzolimi kan gara-gara praktik korupsi itu. Aduh, 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 aduh. Ya Allah. Tapi kan namanya mafia itu tidak pernah berpikir ke situ. Mereka itu berpikir bagaimana mendapat harta lebih banyak gitu. Padahal yo hartanya udah banyak, cuma ingin lebih banyak lagi itu. Herannya itu orang-orang seperti itu. Oke, teman-teman, kita bahas yang 13 triliun itu ya. 13 triliun itu dalam apa namanya? Satu kasus ini ya, kasus ini 13 triliun. Belum kasus-kasus yang lain. Masih ingat kasus BTS? Eh apa sih tower itu, tower. Tower untuk kayaknya sih jaringan internet ya waktu itu kalau nggak salah ya, jaringan 5G atau 8.000 tower kan? Kalau nggak salah itu 8.000, lupa saya berapa tower itu, 8.000 tower atau berapa? 8.000 triliun kan kalau nggak salah itu. Itu bayangin kalau seandainya itu terlaksana, waktu itu kan hanya sekian sekian hanya 2.000 atau sekian ribu tower itu yang terbangun, itu juga nggak bisa berfungsi semua gitu kan. Yang ditargetkan itu sekian ribu tower. Bayangkan kalau seandainya waktu itu nggak dikorupsi itu, kecepatan internet kita itu sudah kayak apa modelnya. Ya Allah Rabbi, itu dari Sabang sampai Merauke mungkin kita sudah wah, secepat kilat itu mungkin. Ya ini yang dirugikan ya masyarakat lagi jadinya kan kayak gitu. Itu 8.000 Bro, bukan bukan main-main gitu. Ah, pantas saja waktu itu kan Menteri Purbaya kalau nggak salah di sidang di RDP, apa namanya, rapat dengar pendapat dengan DPR kalau nggak salah. Ketika itu ditanya, Menteri Keuangan Purbaya itu ditanya, ini utang udah jatuh tempo ini sekitar 1,8 triliun ya, 1.000,8, 1,8 ribu triliun kalau nggak salah, tapi mohon maaf nanti ya dibenarkan aja. Pokoknya 1.000 triliun lebih ya, iya yang jatuh tempo itu waktu itu kan, katanya kan seperti itu kan. Kira-kira bisa kah ini bayar utang gitu kan? Eee, Enteng banget. Pak Purbaya mengatakan, "Lah yang 8.000, yang 3.000 triliun itu, yang 3.000 triliun aja bisa dikorupsi apalagi cuma bayar segitu," katanya kan. Saking kacang-kacangnya mungkin dalam benaknya Pak Purbaya kan. Kalau bagi saya kan nggak nyampe otaknya gitu. Mungkin kan Pak Purbaya itu kan mainannya uang segitu gede-gede gitu ya. Itu hal yang mudah gitu kan, seperti itu. Ya, ya pada intinya, kalau masalah hutang dalam negeri, sebenarnya ya
semuanya kan sudah diperhitungkan gitu kan. Artinya kita sebagai rakyat itu ndak perlu khawatir. Yang penting pemerintahannya itu kan ya semuanya hati-hati gitu kan. Hanya saja ya ada orang-orang yang mengkritisi, ya bagus itu bentuk dari bentuk sikap protektif, artinya supaya lebih hati-hati, warning kan, supaya lebih hati-hati, ini utang sudah sekian nih gitu kan, hati-hati jangan terlalu santai gitu kan. Cuma ya namanya orang politik itu kadang-kadang ya ada yang melebih-lebihkan gitu kan. Utang udah sekian, bla 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 dan seterusnya. Padahal yuk kita mampu-mampu aja bayar mah gitu kan. Orang yang dikorupsi aja ribuan triliun itu bisa habis itu ribuan triliun. Padahal kalau untuk bayar utang udah selesai itu utangnya gitu. Oke, teman-teman, itu 13 triliun ya, bayangin 13 triliun kalau untuk bangun sekolah itu udah, kalau Pak Prabowo bilang berapa, 60.000 sekolah gitu kan bisa kan untuk bangun sekolah, belum bisa untuk bangun bendungan apa semua, ya Allah, Rabbi ya Karim gitu kan. Artinya apa, kalau 8.000 triliun ini ndak dikorupsi, berapa, 13 triliun ini ndak korupsi, rakyat ini sudah sejahtera gitu. Oke teman-teman, jadi sekian saja ya, video kali ini. Kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera sampai hari kiamat. Dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan juga dari orang-orang yang hendak menghancurkan dan mengacaukan negeri ini. Dan orang-orang yang seperti itu semoga dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.